Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya anak-anak KKR, anak-anak hebat? Tuhan Yesus memberkati kamu semua. Dan tetap Dia memberikan kesehatan, semangat dan kepintaran untuk seluruh anak-anak KKR. Kita akan melanjutkan Bu Bata, buka baca Alkitab dari Kejadian pasal 43. Dan sebelum kita membaca, mari kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita bernyanyi, sayang-sayang disayang. Dengan sukacita kita naikkan pujian kita. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih karena Tuhan menyayangi kami, memberkati dan memberikan perlindungan kepada kami. Bapa, saat ini kami akan meneruskan pembacaan Alkitab kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga kami mengerti maksud Tuhan dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sudah disiapkan Alkitabnya, anakku? Baik, yuk siapkan Alkitabnya, duduk dengan tenang, kita akan membaca Kejadian pasal 43. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu, dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Lalu berkatalah Israel, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kami. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntun dia daripada aku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian perbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kehilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pada kepala orang
Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelihlah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini. Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, mohon bicaralah Tuan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan, tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung, tapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang itu ke dalam karung kami. Tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yesus, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberikan makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat lagi? Katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu ayah kami ada selamat, ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikanlah kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sampai di sini pembacaan kita dari Kejadian pasal 43. Ada 34 ayat. Wah, luar biasa sekali anakku. Dari sudah dijual, lama baru ketemu,
Yusuf mendengar bahwa dia memiliki adik kandung yang satu ayah satu ibu, namanya Benyamin. Dia mendengar dari saudara-saudara yang telah menjual dia, sehingga kemudian Yusuf meminta mereka membawa Benyamin bertemu dengan mereka. Coba kamu bayangkan, aduh, rindu kali dia ya, dia mau memeluk adiknya Benyamin, tetapi dia belum mengungkapkan siapa dia, sehingga dia menahan hatinya. Ya, jadi hebat kali Yusuf ini anakku ya. Dari perbuatan saudara-saudaranya yang begitu kejam, tapi dia tidak melakukan pembalasan loh. Padahal dia di situ sudah menjadi wakil raja. Sebenarnya dia punya kesempatan loh untuk menghukum saudara-saudaranya itu, tapi tidak itu yang ia lakukan. Bahkan ia menyuruh prajuritnya untuk membawa saudara-saudaranya itu ke dalam rumahnya dan menyuruh pesuruhnya, pegawainya untuk memasakkan makanan yang enak bagi mereka, dan yang mendapat bagian terbanyak yaitu Benyamin, karena itu adik kandungnya. Wah, luar biasa sekali ya, terberkati sekali Yusuf ini. Benar sekali kenapa dia menjadi orang yang hebat di Mesir, karena rupanya dia memiliki kasih sayang. Dia tidak memberikan pembalasan, tapi dia justru merawat saudara-saudaranya. Wah, anak KKR juga harus seperti Yusuf nih, tidak ada dendam, tapi dia mengampuni, ya kan aku? Sehingga kita menjadi orang besar, orang hebat oleh karena perkenanan Tuhan. Oke, Tuhan Yesus berkati. Terus menikmati kebaikan Tuhan dalam pembacaan Bubata, buka baca Alkitab di pasal-pasal selanjutnya. Coba respon firman Tuhan. Siapa nama adik Yusuf yang paling bungsu? Ya. Lalu siapa nama lain dari Yakub? Coba pendeta tunggu respon dari firman Tuhan. Dan pelajaran apa yang kamu boleh dapat dari pembacaan Kejadian pasal 43. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah membaca firman Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Ajar kami untuk tidak mendendam, ajar kami untuk mengasihi siapapun, bahkan orang yang menyakiti hati kami. Dan sepanjang hari ini kami berserah kepada Tuhan, jaga kami, jauhkan dari segala mara bahaya. Biarlah setiap aktivitas yang dikerjakan anak-anak Tuhan diberkati. Jadikan anak KKR dengar-dengaran dengan firman Tuhan, dengar-dengaran dengan didikan orang tua. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup seluruh anak KKR. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati aku. Tetap sehat ya. Shalom.